Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengkaji yaitu kitab tafsir Hidayatul Rahman karya seorang ulama Jawa atau ulama Nusantara dari Semarang, yaitu Kiai Soleh Darat Semarang. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji yaitu pada surat Al-Fatihah, khususnya pada ayat yang pertama, yaitu ayat yang pertama, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini Kiai Soleh Darat Semarang dalam kitab Hidayatul Rahman ini berisi yaitu ono dine Bismillah kang ana ing iki surat Fatihah iku mungguh kersane Imam Mina Syafi'i iku klebu ayat Fatihah. Jadi ini Kiai Soleh Darat mendasarkan pada gurunya ya, ulama panutannya yaitu Imam Syafi'i, yang di sini Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian ayat surat Al-Fatihah. Dene nang imam liyane iku khilaf ya, sementara beberapa imam mazhab lain itu berpendapat yang beda. Tetapi di sini ditandaskan oleh Kiai Soleh Darat Semarang mendasarkan kepada Imam Syafi'i bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian ayat yaitu pada surat Al-Fatihah. Iklam warwasirohi mukmin, setuhune iki Fatihah iku kalamullah, nuli kadhawuhaken marang kawulane kabeh. He kawulaku kang padha mukmin, ing nalikane madhep sira kabeh marang ingsun lan sowan ira kabeh ana ing ngarsan ingsun, mongko padha ngucap sira kabeh kelawan iki pengucap Bismillahirrahmanirrahim tumeka wa iyyaka nasta'in. Jadi ini surat Al-Fatihah ya. Ini dimaknai oleh Kiai Soleh Darat Semarang, ini bagian bacaan ya, bagian bacaan utama ketika melaksanakan sholat ya. Karena termasuk rukun di dalam sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung suatu perintah dari Allah Ta'ala ya, yaitu perintah yang di dalam surat Al-Fatihah itu kita untuk berdoa ya. Di sini ada penjelasan ya pada tafsir ini ya. Bahkan juga dijelaskan di dalam suatu ijayah Kiai Soleh Darat Semarang kepada muridnya ya, yaitu penghulu tafsir Anom Surakarta. Di situ dijelaskan bahwa ketika kita mempunyai hajat tertentu atau ada persoalan-persoalan yang cukup rumit, maka di situ salah satu hijayahnya itu dengan cara berdoa ya. Berdoanya itu dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah mulai yaitu Bismillahirrahmanirrahim sampai wa iyyaka nasta'in. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca sebanyak 21 kali. Ini di dalam suatu ijayah dari Kiai Soleh Darat Semarang kepada penghulu tafsir Anom Surakarta, salah satu muridnya. Di situ ketika sampai pada bacaan wa iyyaka nasta'in dibaca 21 kali, kemudian berdoa sesuai dengan hajatnya. Tentu dalam hal ini lebih cocoknya ketika kita membaca Fatihah dengan doa ini ketika kita sholat sendirian ya. Tapi kalau sholat berjamaah tentu ini tidak memungkinkan. Ini untuk sholat yang bersifat pribadi.
Ketika sudah berdoa, kemudian baru dilanjutkan ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim sampai amin. Lan nuli padha nuwuna sira kabeh marang ingsun kelawan iki panuwun. Jadi ketika sampai wa iya kanastain, di sini dianjurkan untuk kita berdoa dengan suatu hajat atau suatu keperluan. Nah, setelah itu dilanjutkan yaitu ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Kemudian eh, makna atau adab ketika sholat, ketika kita membaca Fatihah. Di sini dijelaskan ya, yang perlu kita lakukan, yang ini merupakan adab kita ketika sholat ya. Ini memaknai seperti ini. Tegese sholat ingsun lawan anyebut asmane Dzatullah subhanahu wa ta'ala kang persifatan jalal wah kohar lan yaiku madlule makna ar-Rahman. Jadi madlul itu sesuatu yang ditujukan, sesuatu yang dikehendaki. Nah, jadi di dalam bacaan Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu pada bacaan ar-Rahman. Nah, di situ mengandung madlul yaitu sifat jalal wah kohar, sifat jalal dan kohar. Lan dat kang persifatan jamal wah kamal. Lan yaiku madlule makna ar-Rahim. Jadi ar-Rahman itu mempunyai madlul yaitu sifat jalal wa kohar. Tapi kalau bacaan ar-Rahim itu madlule menunjukkan adanya sifat jamal wah kamal ya. Jamal dan kamal. Mongko utawi iki bismillah iku dadi patang martabat. Di dalam makna isyari bacaan bismillah itu mengandung makna yaitu ada 4 martabat, petang martabat. Suwiji martabat asma, kapindhone martabat dat, kaping telune martabat jalal, kemudian kaping pate martabat jamal ya. Jadi di dalam bacaan bismillah itu mengandung 4 martabat ya. Mengandung 4 martabat atau tingkatan. Yang pertama martabat asma, kedua martabat dat, ketiga martabat jalal, yang keempat martabat jamal. Mongko iku isyarah marang martabat ada 4 ya. Ada martabat yang ada pada diri manusia ya. Yang pertama yaitu martabat uluhiyah, yang kedua waruhaniyah, martabat ruhaniyah, yang ketiga martabat jismaniyah, yang keempat al-hawaniyah. Jadi di dalam diri manusia itu menurut kitab ini itu terdapat 4 martabat atau ada 4 tingkatan ya. Yang pertama di dalam diri manusia ada tingkatan atau martabat uluhiyah, yang kedua martabat ruhaniyah, yang ketiga martabat jismaniyah, yang keempat martabat haiwaniyah. Dadi ana hakikate makna bismillahirrahmanirrahim iku setuhune wujude Gusti Allah. Jadi makna bismillahirrahmanirrahim itu mengandung pengertian ya. Jadi makna hakikat dari bismillahirrahmanirrahim mengandung pengertian itu merupakan wujudnya Gusti Allah. Iku kelawan dati dewi. Jadi di situ makna bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan bahwa wujudnya Gusti Allah itu dengan zatnya sendiri. Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Allah ada dengan sendirinya ya. Wujudnya Gusti Allah iku kelawan dati dewi.
Lan sifate Allah Ta'ala kabeh iku ana kalane saking arah jalale tegese murba masesone, lan ana kalane saking arah jamale tegese sampurnane. Mongko dawuh Allah Subhanahu wa taala, mongko kelawan dat ingsun jumeneng kabeh lan barang kang liyane ingsun iku kabeh nama kang maujud kelawan merga wujud ingsun, lan jumeneng kabeh kelawan jumeneng ingsun, sebagaimana ayat wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, yang maha kuasa, yang merajai atau yang menguasai segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.